Ikut Tuhan, minta lebih. Manusia adalah makhluk berakal budi. Tidak heran jika keingintahuan manusia dalam mencari jawaban sangat besar. Untuk memperoleh jawaban yang benar, itu dibutuhkan pertanyaan yang tepat. Jika pertanyaan yang diajukan itu keliru, maka jawaban yang diperoleh akan membias. Saudara, mari kita lihat pertanyaan yang diajukan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus. Dalam Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Saudara, pertanyaan Petrus mengenai upah di dalam mengikut Yesus masih diwarnai pola pikir untung rugi yang kerap kali muncul dalam pemikiran kita. Kalau ikut Tuhan, kita berharap dapat keuntungan, benefit. Jadi ketika masalah muncul, kita akan kecewa karena kita merasa kalau ikut Tuhan selalu ada mujizat, ikut Tuhan selalu ada untung, ada yang enak. Ketika yang nggak bagus, sakit, entah musibah, kita protes dan kita belajar hari ini. Apa sebenarnya yang didapatkan seseorang yang meninggalkan segala sesuatu demi mengikut Yesus? Petrus tanya, kami sudah mengikut Engkau kurang lebih 3,5 tahun. Apa yang kami peroleh? Petrus sedang mengatakan, kami sudah melakukan semua yang orang muda itu tidak mau lakukan. Akan seperti apakah upah kami? Saudara, itu yang ada dalam benak Petrus ketika mendengarkan dialog antara Yesus dengan anak muda yang kaya raya pada perikop sebelumnya. Lagi pula Yesus pernah berkata bahwa keluarga pun bila perlu harus sedia dilepaskan, ditinggalkan demi untuk mengikuti dirinya. Pertanyaan Petrus berarti ia mengukur segala sesuatu dengan neraca untung rugi. Konsep Petrus dan teman-temannya adalah kehidupan kekal masih merupakan sesuatu yang abstrak. Maka titik tolak pembicaraan mereka berkisar hal-hal yang bersifat materi. Ibarat melakukan hukum Taurat. Seseorang akan diberikan pahala upah setimpal dengan kerja kerasnya, saudara. Ia belum memahami bahwa seluruh hidupnya sudah dibeli oleh Allah melalui pengorbanan Yesus. Karena itu mengikut Yesus merupakan sesuatu keharusan tanpa pamrih. Walau pertanyaan Petrus salah sasaran, namun Yesus tidak marah dan menegur kebodohannya. Orang yang sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus akan mendapatkan dirinya diperkaya dengan keluarga besar Allah. Itu diungkapkan dalam Matius 19 ayat 28-29. Sebaliknya mereka yang bertahan dalam motivasi keliru akan kehilangan semuanya. Itu diungkapkan dalam Matius 19 ayat 30. Saudaraku, gereja banyak berisikan orang-orang yang bermotivasi keliru dalam mengikut Yesus. Yang dicari bukan kemuliaan Tuhan, tetapi nama, kehormatan, dan keuntungan-keuntungan yang bersifat pribadi. Tuhan mengenal hati setiap anak-anaknya. Hanya mereka yang tulus di hadapannya akan menerima kasih karunia menikmati sorga. Hidup kekal itu adalah anugerah Allah. Bukan upah yang diterima manusia karena melakukan sesuatu yang baik. Kita melakukan pekerjaan baik bukan agar kita masuk surga. Melakukan pekerjaan baik adalah panggilan bagi setiap orang. Dan secara khusus bagi siapapun yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Apa menjadi pesan Tuhan bagi kita, saudaraku? Mari kita mengerjakan semua yang baik bukan agar mendapatkan upah atau pahala. Sebaliknya, kita melakukan pekerjaan baik karena kita sudah mendapatkan anugerahnya. Kita sudah ada di dalam Tuhan, memperoleh kasih karunia Allah, hidup dalam anugerahnya. Berdoalah agar Allah menerangi hati dan pikiran kita untuk memahami harta abadi, yaitu Kristus.